Penyebab kenapa kita sering kesiangan ketika sholat subuh itu tidak lain tidak bukan jawabannya karena dosa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Apa yang membuat hati ini tertutup? Jawabannya bima kanu yaksibun. Ma kanu yaksibun. Karena sebab apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Ada seseorang bermaksiat, maksiat ini kecil, dianggapnya remeh, tapi cukup membuat orang ini terhalang dari bangun sholat subuh selama 1 pekan. Gara-gara dosa nih. Maka coba di cross-check lagi. Bahaya teman-teman. Kalau kita kesiangan bangun sholat subuh, atau bahkan nggak bangun sholat subuh, atau bahkan ketinggalan sholat subuh, coba dicek. Dosa apa di malam harinya yang kita lakukan, sehingga membuat kok di waktu subuh kita terhalang dari sholat subuh. Termasuk juga, apa yang membuat kita kok terhalang dari hadir ke kajian? Boleh ditanya sama diri kita sendiri. Ada dosa apa yang kita lakukan sampai-sampai kok kita terhalang dari kebaikan? Karena tidaklah keburukan itu ketika dilakukan, baik sadar ataupun tidak sadar, sengaja ataupun tidak, kecuali dia menjadi penghalang dari kebaikan. Di antara adab-adab berdoa, yang pertama teman-teman sekalian, yang paling penting adalah mengarahkan keperluan doa kepada ibadah. Ini poinnya. Ketika kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun yang kita minta aspek kehidupan dunia, maka arahkan dunia ini untuk kepentingan ibadah kita. Itu cara utama yang paling cepat mengabulkan doa yang kita mohonkan. Jadi kalau secara spesifik kita minta tentang urusan dunia kita, maka yang pertama jadikan dunia sebagai wasilah ibadah. Ya Allah, selama ini hamba sholat, selama ini hamba baca Al-Quran, namun selama ini hamba belum mampu untuk berzakat. Berikan kemampuan pada hamba, ya Allah, hamba mohon selama hidup agar bisa berzakat. Jadi pada sesungguhnya Anda meminta bagian dari zakat itu ada bagian dunianya. Arahkan kepentingan dunia menjadi wasilah akhirat. Jangan mencari tempat di mana engkau dipaksa untuk terus menjadi yang sempurna, tapi carilah tempat di mana kekurangan-kekuranganmu bisa diterima. Barakallahu fiik. Ustadz, saya nggak bisa puasa Syawal berurutan, bolehkah dikerjakan selang-seling? Nah, bagus nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar." Barang siapa berpuasa Ramadan, kemudian ia sertakan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Dan dijelaskan kembali oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatul Zain bahwa puasa Syawal boleh dikerjakan selang-seling, namun lebih utama berurutan. Nah, sudah tahu kan? Save dan share untuk amal jariah kita bersama. Barakallahu fiikum. Allahu Akbar walillahil hamd. Mana takbir Idul Fitri yang benar? Allahu Akbar walillahil hamdu atau Allahu Akbar walillahil hamd? Yuk kita bahas. Walillahil hamdu, alhamdu adalah masdar dari hamida yahmadu hamdan, yang bermakna memuji atau pujian. Jadi walillahil hamdu bermakna dan hanya kepada Allah lah segala puji. Adapun walillah ilham, ilham adalah masdar dari alhama yulhimu ilhaman, yang bermakna memberi ilham atau memberi petunjuk atau pemberian petunjuk. Jadi walillah ilham bermakna dan bagi Allah lah pemberian petunjuk, dan ini bukan makna yang diinginkan. Jadi yang benar adalah walillahil hamdu, dan bagi Allah lah segala puji. Jadi silahkan diberitahu kepada bocil-bocil yang sering takbiran di masjid-masjid atau para orang tua yang belum tahu tentang hal ini. Barakallahu fiikum.